Halo guys, balik lagi di channel gue Hendy GV. Kali ini ada yang lagi viral nih ya. Viral-viralnya banyak banget di berita, di artikel, media sosial. Entah itu YouTube, TikTok, sama Instagram ya. Gue sering banget lewat banget, banyak banget ya. Bisa-bisanya dia ibaratnya menipu dengan meraup keuntungan atau omset sebesar berapa miliar, 5 miliar ya, apa berapa miliar gue lupa. Pokoknya MM-an dah. MM. Gue baca dari artikelnya juga, sering lewat berita-beritanya. Dia itu seorang bukan menurut gue bukan orang biasa. Maksudnya gini, dia itu orang pelajar. Dan menurut gue kampusnya juga bukan kampus main-main. Terus berpendidikan juga ya kan, kuliah dong pastinya. Dan dari sisi dia ini pinter banget memanfaatkan peluang. Sebenarnya kalau dia memanfaatkan dengan cara yang benar itu, dia bakal menjadi orang yang sukses menurut gue. Dia bakal menjadi orang yang benar-benar lebih baik. Maksudnya cepat ya. Dia itu masih muda guys, bayangin. Dia masih muda bisa menipu hampir berem-eman, ya kan? Gimana dia nggak pinter ya kan? Berarti yang salah itu hanya caranya aja. Tapi gua harap sih bisa balik ya. Mudah-mudahan uang-uang kalian yang ngerasa udah kena tipu atau korban, gua harap sih balik juga ke kalian karena nggak gampang guys, nggak gampang ngumpulin uang buat ibaratnya buat beli tuh tiket. Karena harga tiket itu sangat-sangat mahal menurut gua sangat mahal ya. Karena begini, nggak mungkin ada beberapa orang ngasilin uang 100.000 itu gampang banget dalam sehari. Tapi ada beberapa orang juga sebagian itu sangat-sangat sulit. Jadi makanya gue bilang itu susah banget buat beli tuh tiket ya dari hasil jeripayah kita sendiri. Gue yakin perasaan kalian yang di mana tuh sangat-sangat bener-bener kecewa banget, kesel banget. Kalian udah nabung, udah berapa lama buat itu nunggu tiket, ya kan? Kalian udah kayak semangat banget, udah berharap, udah berekspektasi lah ya. Tapi ternyata malah ada kejadian seperti ini. Ya, sebenarnya gue juga gede kalau gue jadi kalian pasti benci banget karena nggak gampang nyari uang segitu. Tapi gue harap sih ada solusi, ada jalan terbaik dan sabar aja. Karena mungkin ambil dari sisi baiknya aja, ke depannya kalian itu bisa belajar dari hal ini nih. Jadi uang itu emang sensitif guys, hati-hati. Jangan bilang kalau uang itu kayak dia saudara gue, dia adik gue, dia keluarga gue, dia sahabat gue, temen gue nggak mungkin. Jadi siapapun itu pokoknya tentang bertransaksi uang dalam bisnis pun, gue harap kalian profesional. Bukan apa-apa guys, uang itu bisa merubah orang lain. Entah itu merubah atau memunculkan sifat aslinya. Itu ada dua tuh biasanya. Ya, sifat asli serakanya muncul. Dia itu masih muda banget, guys. Masih umur di 20-an ya. Kalau nggak salah ya, sorry ya. Ralat lagi kalau kalian tahu. Komen, gue lupa bahwa 19 tahun apa 20 apa 21, gue lupa. Pokoknya dia masih muda dari gue. Dia masih muda dari gue. Bayangin di umur dia itu, gue tuh nggak berpikir bakal ngasihin uang ber-MM. Berpikir kayak punya 1 miliar aja gue tuh nggak ada berpikir kayak gitu. Kayak bersyukur aja saat itu udah kerja dan punya uang UMR lah, minimal UMR itu udah seneng banget kalau gue ya dulu kayak gitu. Tapi dia ini mungkin beda ya, beda kelas ya. Gue dari kelas bawah. Tapi balik lagi ke uang. Jadi hati-hati sama uang. Jadi kita dapat pelajari nih dari sini nih. Entah itu investasi, trading, transaksi apapun menyangkut uang itu, kalian harus lebih teliti ya. Karena uang itu nggak mandang siapapun, lebih teliti dalam menggunakan atau mengelola uang. Jadi uang itu bukan hanya mengelola uang kita ini biar lebih banyak lagi dari uang segini ke A tiba-tiba jadi banyak. Bukan hanya itu, stop berhenti di situ. Tapi gimana caranya ketika kita menghasilkan uang, ya kan, dengan susah payah nih, dan kita mau gunain tuh uang, kita lebih teliti gunainnya. Maksudnya untuk apa? Dan siapa yang nerima uang kita? Jangan sampai kita udah jor-joran abis-abisan nih buat ngumpulin tuh duit buat sesuatu hal yang kita mau, ya kita kena tipu seperti ini contohnya. Karena kita itu nggak bisa ngendalin orang lain. Kita nggak bisa ngendalin si dia yang nerima uang kita. Wah dia ini harus bener nih, dia ini harus ini nih. Ya kita cuman bisa ngasih tahu tapi nggak bisa kayak mengendalikan sepenuhnya dia untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Jadi tetap balik lagi ke diri sendiri ya, itu termasuk diri sendiri ya. Kita lebih pintar lagi dalam mengelola uang, dalam memberikan kepercayaan pada orang lain. Ya percaya boleh, tapi waspada itu harus kalau menurut gue begitu ya.
Jadi dari sini rugi itu bisa di mana aja, ingat ya. Bukan trading, bukan investasi, bukan hanya kayak kalian beli apa properti, beli apa dan lain-lain, kredit mobil, kredit apa. Rugi itu dalam segala dalam aspek yang menurut kalian dalam bertransaksi. Jadi harus lebih teliti. Dari situ kita tuh dapat pelajaran ya. Maksudnya dia ini pintar dalam peluang. Jadi kalian-kalian yang di luar sana yang masih muda dan masih lebih kreatif, maksudnya udah pintar punya wawasan yang lebih luas, manfaatin itu semua dengan hal baik, guys. Jangan sampai kita mengulang kejadian yang sama seperti ini kalau kita nggak mau kayak dia. Maksudnya udah ya berurusan dengan ranah hukum, kan? Nggak mau kan kalian? Kalian udah capek-capek buat apa enaknya sih kita ngelakuin hal itu? Oke lah, kita dapat uang banyak bermiliaran, oke. Tapi buat apa gitu? Kalau akhirnya kalian nikmatinya cuma di dalam penjara. Kalau gue gitu, buat apa? Mending kalian punya sayang banget gitu kita ngabisin waktu kita buat ke hal-hal kayak gitu. Yang gue harap kalian bisa berpikir lebih lebih jernih karena uang itu bisa dapat dari mana aja. Ya peluang itu bisa dicari dan bisa dibuat di mana aja, tapi caranya yang penting kalian bisa lebih apa ya namanya? Lebih caranya itu lebih kayak dipilih-pilih dulu mana yang benar, mana yang merugikan orang lain, mana yang enggak ya. Biar kita enggak masuk ke ranah hukum ya. Intinya jangan terlibat lah ke ranah hukum. Oke? Eh gue nggak mudah-mudahan aja ya balik itu semua uang dan kalau dari segi gue sendiri emang kalau gue punya uang segitu ya, maksudnya eh gue tuh mungkin nggak terlalu suka kayak beli tiket-tiket konser karena lebih suka kayak misalkan nonton bioskop dan lain kemana-mana jalan-jalan traveling dan lain-lain. Tapi baik lagi kalau kalian punya uang untuk beli tiket konser berarti kalian punya uang untuk disisihkan biar buat diri kalian sendiri. Contohnya buat ini nih ya, kita itu nggak tahu kapan kita kena sial guys ya. Jadi ketika kalian punya uang untuk beli tiket Coldplay ya kan, tiket apapun konser itu, coba kalian amanin beberapa persen dari uang kalian tuh untuk mencegah hal-hal seperti ini. Ya, gue tahu keinginan kalian pasti di luar sebelum kalian mempercayakan uang kalian ke dia. Kalian udah berekspektasi nih mau nonton konser ini, ya kan? Kalian di dalam gimana kalian happy-nya, kalian udah ngumpulin dengan susah payah, dengan benar-benar hasil jerih payah kalian sendiri lah. Nggak gampang buat ngasilin itu uang buat beli tiket. Nah, dari sini kita belajar nih, dari sini kalau kalian mau ke depannya lebih aman ya, pertama ketika kalian mampu beli Coldplay, tiket apapun konser yang kalian suka, apapun transaksi apapun itu, kalian punya dana cadangan yang dimana backupan nih ketika kalian uang yang utama kalian udah kalian beli ternyata nggak tahu ya ada apa entah itu ketipu atau hilang atau apapun, kalian masih ada cadangan si A B. Jadi ya meskipun kalian nyesek tapi kalian masih bisa nonton itu konsernya. Kalau gue gitu, kalian masih bisa ibaratnya masih apa namanya ya, terbayarkan lah kalian nonton masih happy meskipun pas balik kalian masih nyesek. Kalau gue begitu. Kalau kalian tanya kan nggak gampang ya beli tiket itu ngumpulin duit segitu ya. Nah, kalau kalian mampu beli tiket itu berarti kalian mampu buat nabung lagi. Kalau gue gitu. Dan selanjutnya kalian pilih teman tuh. Maksudnya pilih orang-orang, pilih penyedia tiket itu terpercaya ya. Jangan asal sama perorangan guys. Itu ngeri. Kalian udah ngasih duit gitu aja karena lambang percaya, lambang kenal, gara-gara kenal, gara-gara deket. Jangan begitu guys. Kalian cek dulu seluruhnya apakah ini benar tiketnya, apakah ini benar maksudnya dia benar-benar bertransaksi, berbisnis dengan cara yang benar ya kan? Nah, kalian harus teliti semuanya. Gue nggak ngerti gimana cara dengan benar beli tiket, tapi gue ngerti banget caranya gimana biar kalian nggak terjerumus ke arah hal itu nggak terjadi lagi ya. Nah, yang ketiga, yang ketiga setelah itu masih kalian tanya-tanya informasi. Biasanya ada kayak link atau resminya. Kalian bisa tanya ke teman-teman yang lain ya kan. Jangan asal satu orang kalian percaya langsung kalian serahin uang kalian. Jangan begitu. Jadi kalau menurut gua hari ini jadi pelajaran buat kita-kita ya dan mudah-mudahan aja benar-benar diganti benar-benar ibaratnya balik lagi uangnya. Kalau nggak balik ya udah jangan terlalu dipikirin karena kalau kita dipikirin ngebatin guys. Maksudnya gue pernah kalau kayak kalian kejadian tapi meskipun nggak tiket tapi gue pernah nyeseknya gimana kehilangan itu uang yang kita cari susah payah. Tapi kalau kita pikirin, kalau kita kayak duduk
kok bisa tanya-tanya begini-begini, itu buat diri kita tuh kayak males. Maksudnya kayak kita mau ngapa-ngapain nggak tenang, mau kerja pun mau cari duit lagi nggak tenang. Jadi ya mau nggak mau dikelasin, mau nggak mau. Kalau gue gitu, mau nggak mau ya udah terjadi ya kan. Ya mungkin ini jadi pelajaran buat kita kita. Kalau gue begitu. Oke. Mungkin dari sini cukup aja buat gua dan mudah-mudahan aja cepat selesai ya masalahnya. Mudah-mudahan nggak ada kejadian kayak gini lagi ya. Untuk kalian juga dapat pelajaran, digunain kemampuan kalian ya kan. Kalian itu pinter kok, kalian itu pinter banget dalam mengelola keuangan, kalian pinter dalam memilih peluang, kalian pinter dalam bisnis. Tapi gua harap kepintaran kalian itu, kecerdasan kalian itu dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai merugikan orang banyak di sekitar kalian apalagi ya. Oke? Pokoknya disclaimer, ini nggak ada, gue nggak ada kayak mau menghakimi siapapun ya. Gue nggak ada di pihak A, di pihak B ini karena gue benar-benar nggak apa namanya nggak nyangka aja ya, nggak nyangka aja sepinter itu dia bisa meraup keuntungan dengan besar ya atau omset. Tapi ya udah ya, udah terjadi dan terima kasih juga yang udah nontonin video gue. Pokoknya kalau kalian mau belajar investasi keuangan, mengelola uang dengan baik trading, kalian bisa cek di playlist YouTube gua dan terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.